Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah. Sangat kasihan. Ternyata sampai sekarang Ibu Irma Chaniago belum paham tentang apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung terkait dengan kata-kata Rocky Gerung yang dianggap kasar ketika mengatakan dungu dan semacamnya kepada pejabat negara. Ya, wajarlah ketika Irma Chaniago itu kemudian tidak paham sama sekarang tentang apa yang disampaikan Rocky Gerung, karena menurut netizen ya memang tidak sepadan gitu ilmunya. Jauh perbedaannya. Dan ada satu hal yang menarik di sini ialah Pak Mulyono siap untuk diborgol. Jadi ingin tahu siapa yang kemudian mengungkapkan bahwa Mulyono CS itu sudah cukup bukti untuk diborgol atau dipenjara. Oke, mari kita simak videonya. Saya ingin sampaikan, Nana, kalau mau tahu Ini rasanya bagaimana kawin, ya kawin dulu. Kok Itu ya, kawin? dulu saya ingin sampaikan. Kawin apa Rocky nikah? harus kawin dulu baru bisa tahu rasanya kawin. Tadi kan Rocky bilang. Nah, yang kedua ingin saya sampaikan, Rocky ini kan selalu berpersepsi seolah-olah dia paling pinter, paling bener, dan paling Ini Mas Joko. Ketawain. Mas gue. Gini, Nana. Kita Tahu nggak, dengarkan. Nana? Kalau di zaman Soeharto, Nana, kalau di zaman Soeharto, orang seperti Rocky ini udah hilang. Orang seperti Ferry itu udah hilang, udah nggak ada. Udah dimaksinakan orang seperti orang dua ini. Politikus Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menyebut Rocky Gerung sudah hilang jika saja yang berkuasa saat ini adalah pemerintahan Soeharto. Hal itu lantaran kritik dan cacian yang sering kali disampaikan Rocky kepada pemerintah. Irma mengatakan, Rocky ini selalu merasa pintar, benar, dan demokratis. Padahal tidak. Kalau di zaman Soeharto, orang seperti Rocky Gerung ini sudah hilang. Orang seperti Ferry ini juga sudah hilang. Sudah tidak ada, sudah dimarsinahkan. Tapi di era Jokowi, Rocky ini mencaci maki Jokowi tenang-tenang. Ya karena bukan era Soeharto. Ferry tadi ngomong sebenarnya juga Jokowi santai-santai aja gitu. Itu kenapa? Karena memang demokrasi kita ini sekarang sudah kebablasan. Orang sudah merasa dirinya paling benar, paling pinter, dan paling bersih. Cobalah ya berkaca kepada diri sendiri dulu. Ya, apakah kita ini udah bener gitu loh, Rob. Oke, bagi ya. Namun demikian, Irma menyebut hal itu tidak terjadi di masa pemerintahan saat ini. Presiden Jokowi tidak terlalu ambil pusing dengan kritik dan caci maki yang diarahkan pemerintah. Namun, Rocky Gerung balik membalas. Ia mengatakan bahwa orang seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, diborgol di masa pemerintahan Jokowi. Saya kasih pujian pada Pak Jokowi sekarang. Pak Jokowi itu berhasil memborgol teroris yang namanya Syahganda Nainggolan. Pak Jokowi berhasil memborgol koruptor yang namanya Jumhur Hidayat. Pak Jokowi berhasil memborgol penggelap pajak yang namanya Anton Permana. Tapi bohong. Semuanya adalah pekerja demokrasi itu. Jadi bagaimana mungkin borgol itu menjadi tanda saya komentar nih. dari demokrasi itu? Selalu jawab orang-orang yang yang mungkin salah pikir ya. Salah pikir tuh karena selama Salah ini pikir, dijejelin dengan presiden akal sesat. Ya, menyesatkan pikiran menyesatkan pikiran anak-anak bangsa ini dengan omongan tolol, dungu, goblok, bajingan tolol, bangsat. Nah, itu yang dijejeli ke anak-anak Gen Z kita. Toksik ya. Toksik. Itu kan sebenarnya berbahaya sekali gitu ya. Kalau mau mengajari anak-anak bangsa ini, ajari anak-anak bangsa ini dengan etika, ya, sopan santun. Jadi jangan dibilang kalau yang namanya kalau kritik itu disopan santunkan itu menjadi munafik, ya enggak. Otak kita ini kan harus memerintahkan mulut kita untuk bicara baik atau bicara jelek. Ya. Itu. Nah, kalau si presiden akal sesat ini memerintahkan otaknya ke yang belakang ini. Jadi keluarnya kotor terus gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mulyono siap diborgol. Ini tentang siapa ya? Penangkapan, penahanan, dan proses peradilan Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka
sangat berdasar hukum. Sangat berdasar hukum. Konteks Jokowi kalau kaitkan dengan ijazah palsu yang sampai saat ini tidak terbukti ijazah aslinya, maka kepalsuannya itu bisa menyebabkan hal yang betul. Dan berdasarkan pasal 263 KUHP, pembuat, penyuruh, pembujuk, gitu kan. Bahkan nanti juga ada yang membantunya, itu terkena ancaman hukuman 6 tahun. 6 tahun penjara. Berarti bisa ditahan. Gitu. Bisa ditahan dan ditangkap. Kemudian di pasal 266 KUHP yang kemungkinan dia menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dokumen otentik yang menyebabkan ijazah dokumen negara itu otentik, itu ancaman penjaranya 7 tahun. Jadi 6 tambah 7 ya? 6 tambah 7. Kurang 13 tahun. Jadi dasar hukum untuk penangkapan Jokowi gitu kan, dari konteks ijazah palsu. Belum dari segi dinasti politik, nepotisme. Dengan dilantiknya Gibran, maka terbukti nepotisme. Gitu. Dan ancamannya maksimal 12 tahun. Jadi 13 tambah 12. Hitung aja 25 tahun. Waduh, 25 tahun. Jadi 12 tahun untuk yang nepotisme berdasarkan undang-undang KKN. Gitu kan 28 1999. Gitu. Itu untuk nepotisme atau politik dinasti. Belum untuk korupsi. Korupsi itu dari yang terakhir saja soal tanah di Solo yang asal 9.000 jadi 1,2 hektar gitu kan, tambah 3.000 itu misterius. Belum lagi dana-dana APBN yang digunakan untuk membangun ratusan triliun. Maka di situ korupsi kan 20 tahun. 20 tahun berarti 45 tahun. Kalkulator. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih karena Terima kasih, Bapak Pak sudah Jokowi. anti dinasti dan politik oligarki. Sampai nggak ada satupun keluarga Bapak yang dapat jabatan, Pak. Terima kasih atas sistem pendidikan kita yang semakin maju karena dipimpin Bapak selama 10 tahun. Dari sistem Agak lain ini. sampai kenaikan uang kuliah yang sangat-sangat membantu kami, Pak. Makasih Pak sudah melakukan penguatan KPK sehingga angka korupsi berkurang bahkan hampir hilang. Terima kasih Bapak juga sudah sangat serius menyusut tragedi Kanjuruhan dan KM50 sehingga pelakunya dipenjara dan diadili. Pelanggaran HAM berat hilang dari bumi pertiwi untuk Bapak. Belum lagi kesuksesan mengelola APBN, lepas dari ketergantungan dari utang Cina, kebebasan bersuara dan anti kriminalisasi buat yang mengkritik kebijakan Bapak. Bapak juga nggak kayak teman saya yang habis ngutang terus ngilang. Bapak udah berhasil lunasin utang negara 8.000 teh. Apalagi urusan nurunin harga BBM, tarif listrik, sama sembako. Sampai kita ini masyarakat bahagia bener. Dan jarang banget kita Agak lain ya ucapan terima kasih tadi. Itu sangat-sangat menyinggung itu. Gimana nih tadi? Tentang kira-kira nih kalau di Pak Jokowi diproses semua yang diungkapkan tadi dengan kasus-kasus yang ada, itu sementara totalnya yang diungkap itu kan 45 tahun. Waduh, berarti sampai mati dong si Pak Jokowi di penjara. Gimana nih, sepakat nggak kalau itu terlaksanakan? Coba cantumkan di kolom komentar. Ini banyak faktanya loh. Oke. Dan bagaimana menurut kalian tentang ketidakpahaman Irma Chaniago terkait argumentasi dari Rocky Gerung? Ya, tadi Irma Chaniago sangat ngotot dan senantiasa mengulang bahwa Rocky Gerung itu presiden akal dulu, akal sesat, agak lain. Aduh. Oke bosku, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.